pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Pro 4 RRI Palembang. Suara Budayu, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang siang ini Cak ya. Dulur-dulur dimanapun berada, balik lagi bersama Cak Yawan di program Teras UMKM Lokal kita, program yang menghadir ke cerita inspirasi bagi para pelaku UMKM lokal yang terus berkarya dan berkembang ya. Nah, kali ini di episode di edisi 5 Maret 2026 di hari Kamis ini kita bakal ngebahas tema yang cukup menarik nih, karena ini ada cerita-cerita di balik usaha ini sebenarnya, dan kalau menurut Ceon ini agak menarik. Jadi temanya nih modal nekat atau strategi, cerita di balik mie baper. Yang sering kali kita tuh seseorang mulai usaha tuh muncul pertanyaan, apakah cukup dengan keberanian atau tekad baik, atau harus dengan strategi yang matang juga. Nah, untuk ngejawab pertanyaan itu kita sudah hadir bersama dua narasumber kita yang akan berbagi cerita perjalanan usaha mereka, ialah Rahmatia Putri dan Lediana Pertiwi, ya, owner dari Mie Baper. Ini sebuah usaha kuliner yang cukup, kalau anak-anak muda tuh pasti suka lah. Zaman sekarang siapa sih yang gak suka mie itu? Pokoknya dikit-dikit mie, apalagi Gen Z ya, nak pedas mie-nya. Nah, kita bakal denger langsung Cak Mano sih awal mula usaha ini berdiri dan tantangan yang mereka hadapi sampai strategi yang ngebuat usaha ini tuh terus berjalan sampai sekarang. Dan kita juga bakal tanya-tanya ini nih udah berapa lama sih usahanya, karena kayaknya duluan mie ini daripada mie yang yang ada franchise yang besar itu ya. Seingat aku pokoknya lebih mungkin agak mirip produknya, tapi kalau lebih lama di Palembang duluan ini pastinya kan. Jadi kita coba dulu kenalan dulu ya. Boleh sapa-sapa dulu pendengar kita. Halo Rahma dan Lady. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, tolong mic-nya agak didekatkan. Iya. Terima kasih loh. Nah, jadi kita buat pertama ini kita mungkin kenalan dulu nih ya, kegiatannya apa, bisa cerita tentang diri sendiri, terus dari mana sih ide muncul buat usaha ini. Mungkin boleh siapa duluan yang mau jawab nih? Boleh. Kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rahmatia Putri. Bebas nak panggil Rahma atau Putri. Ini di sebelah ada adik. Boleh. Namanya Lediana Pertiwi, dipanggil Lima Tiwi. Oh, Tiwi panggilnya, bukan Lady ya. Ya. Jadi Cek Rahma sama Cek Tiwi ini ya yang punya Mie Baper. Nah, ini kan namanya lucu ya, baper. Kita tahu tuh baper tuh bawa perasaan. Nah, ngapa namanya Mie Baper? Ini Gen Z-nian, hoi. Kan ngapa nama Mie Baper itu kan kita kan bukanya awal mulanya itu tahun 2020, Cek. Nah, pada tahun itu tuh kayak kalau nama yang unik-unik tuh buat uang penasaran nih Cek tuh. Nah, makanya kita tadi tuh nyari-nyari lah nama kan. Tercetus lah nama Mie Baper ini. Tapi ada gak sih itu kayak filosofi khusus kenapa Mie Baper selain karena namanya unik, atau emang kayak pas buat tuh terlintas udah baper belah Cek tuh. Dak kate filosofi apa-apa, dak kate arti apa-apa yang ini pokoknya tercetus ben namanya baper itu. Ya, karena pada saat itu juga emang lagi tren baperan kau nih. Kita kan dikit-dikit ngomong baper itu kan. Nama-nama yang unik-unik, yang aneh-aneh tuh dicari wong nih Cak, bikin wong penasaran. Iya, karena dari itu udah nyerempet ke marketing lah. Iya, biar brandingnya tuh. Branding. Itu jadi dari tahun 2020 kan. Berarti sekarang sudah jalan usaha ke 6 tahun. Ngapu buka usaha ini? 6 tahun tuh lama loh. Lamanya loh itu. Sebenarnya usaha ini tuh awalnya tuh punya kakak. Kakak yang buat usaha ini. Nah, seiring berjalannya waktu, kakak nih tadi tuh sibuk dengan usahanya. Sebenarnya dia tuh ada usaha lain. Selain Mie Baper ini ada usaha lain. Jadi kita lah yang nerusinnya, Cek. Nah,
tahun berapa ya, tahun 2023 atau 2000 berapa 2022 yang kita nerusinnya Cak itu. Nah awalnya ini usaha ini dari rumah. Dari rumah. Nah kebetulan ada adik sikok lagi tuh nyaranin, katanya Caknya tuh kalau kita tetap di sini nih gak bakalan maju, karena di rumah tuh kan bukan di pinggir jalan, kan di dalam lorong. Jadi adik tuh nyaranin cobalah kita cari tempat, katanya kita cari tempat di pinggir jalan, siapa tahu bakal maju cetana kan. Jadi nyarilah kami nih di tempat di pinggir jalan, alhamdulillah tuh dapet. Kebetulan tidak jauh dari rumah tempatnya tuh. Itu yang pas pertama tuh di daerah yang depan bank itu bukan? Iya Yang depan bank. benar. Pokoknya ini usahanya tuh di sekitaran di daerah Limaulu ya. Nah kalau misalnya ada bank, nah waktu itu kalau salah seingat Cak Iwan nih ya, di depan bank pertama kali di situ Iya, kan yang ada bener. kedainya situ. Nah, terus geser kemana? Gesernya tuh tidak jauh juga dari sana. Nggak jauh Di dari dekat sana? di dekat Tugu KB itu lah. Oh geser, nggak bilang Cak 50 meter dah sini. Geser 50 meter, terus sekarang yang di dekat rumah Cak Iwan itu kan? Iya benar. Iya, berarti masih di sekitaran Limaulu itulah. Tapi kalau untuk misalnya Maps-nya udah dipindahin belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah dipindahin ya. Siapa tahu ada nyari dari Google Maps kan. Nyasar dulu di aku ini jualan nggak pernah beli. Itu. Jadi itu cerita awal mulanya dari nerusin usaha kakak, terus di handle dewek sekarang berdua be, sama Cak Rama sama Cak Tiwi, handle-nya sekarang. Nah kalau misalnya pas awal itu tuh kan ada cerita gak sih modalnya tuh Cak Mano? Apakah nih cuma kayak ya sudahlah aku nerusin baik, atau memang kayak ada visi misi kayaknya aku harus ngebangun ini deh lebih besar lagi gitu. Kalau ditanya soal modal, yo kita modal nambah lagi ya dari modal kakak kemarin, kita nambah lagi. Soalnya kan kita kemarin pindah nih kan lokasi kan dari rumah ke tempat baru kan. Jadi kita harus beli kontainer kan, kami kemarin pakai kontainer Cek. Beli kontainer, beli peralatan meja, kursi kan. Jadi itu nambah nih modal lagi kan. Dan modal tuh dapatnya dari mana tuh? Dari tabungan pribadi atau Tabungan? Alhamdulillah punya atau misalnya, tabungan. Atau misalnya ada kayak misalnya ikut program pemerintah dapat bantuan, itu kan ada kan waktu itu tahun-tahun pernah itu. melok sih Cek, tapi Caknya ndak dapet deh, susah soalnya. Susah ya buat nembus. Soalnya kan tuh tahun 2020 tuh kita lagi Covid juga. Benar. Dan memang pemerintah tuh banyak menggelontor ke dana untuk ngebantu UMKM biar bisa bangkit kan. Kirain dari situ, rupanya belum dapat. Bleset ya. Bleset. Siapa tahu ada denger Idan ada rekrut apa ini kawan aku. Boleh. Iya. Kan, soalnya kita ada juga beberapa bintang tamu tuh dari perindustrian, Cak itu perdagangan, dari mereka tuh mitra binaan Cak itu loh. Nah, siapa tahu kan. Lagi kalau misalnya ada info kayak kita bagilah. Alhamdulillah. Bagi-bagi info Cak itu ya. Jadi pas awal sekali itu kira-kira modal yang digunakan tuh itu tuh banyak dah. Karena kan ini nambah kontainer, nambah peralatan, nambah tempat duduk, kursi segala macam. Itu besar dah sih modalnya Cak. Kalau bagi kami yang pemula itu besar. Besar. Lumayan lah sih besarnya. Karena kita nih tadi modal nekat juga sih Cek. Nak pindah tempat tuh. Tapi alhamdulillah tuh berkat kami nih ngendorse ya. Kan zaman dulu tuh lah sudah mulai nih yang endorse tuh kan. Alhamdulillah tuh pas pulau Covid, alhamdulillah tuh food blogger tuh kan bantu UMKM. Jadi harganya tuh dikasih harga miring ya. Harga miring alhamdulillah kan. Jadi semenjak itu tuh alhamdulillah banyak pelanggan yang datang nyobain. Selain dapat pelanggan yang lama di rumah kemarin kan dapat lagi alhamdulillah. Dari exposure yang si selebgram dan influencer itu ya. Kebetulan juga Cek, kita juga ngiklani dari Instagram, iklan yang dari Instagram itu juga. Dari Instagram itu ya. Itu berarti ya modalnya cukup besar. Ya udah tidak nganyus ya berapa jumlahnya. Sudahlah itu rahasia perusahaan ya. Cuma pengen tahu ya modal itu besar apa tidak menurut kalian. Nah, waktu pertama kali jualan Nyonian itu tantangan terbesarnya apa? Karena kan
pada saat itu kan 2020 kita covid itu tuh manusia tuh di lockdown coy. Iya. Kita nggak boleh metu nih, nak metu juga takut kan ke waktu itu kita. Apa sih tantangannya pada saat itu? Kalau awal-awal COVID tuh kan memang apa ya, wong takut nak keluar. Nah tapi kan kita nih produk kita nih juga daftarin di aplikasi cek. Jadi kan uang kan bisa pesen dari aplikasi sekarang nih kan. Jadi pas COVID itu tuh memang yang datang ke tempat kita tuh tidak banyak, tapi alhamdulillah tuh mereka tuh pesen dari aplikasi itu. Jadi tertolong lah cek. Jadi ketolong ya. Jadi tidak yang apa ya bahasa gitu anyep nanti itu Iya. ya Allah sepinya mentang-mentang lockdown aja. Kan uang kan males keluar kan Iya, cek ya. malas. Tapi karena berkat di aplikasi online itu jadi kebantunya Kebantu omsetnya ya. alhamdulillah. Modal balik dak. Kalau namanya pemula cek, kita ndak mikiri untung cek tuh. Ndak mikiri untung. Yang penting apa? Kita nak beli bahan tuh, aduh cek tuh nah. Oh muter dulu bae. Muter dulu be cek. Kalau nak mikiri kita untung tuh belum. Kalau Pada usaha saat pemula itu. kalau pada saat itu berarti emang niat itu emang nekat nian ya. Iya. Kepepet apa itu? Nekat pokoknya. Karena sayang cek. Kalau usaha ini tidak kami terusin karena peluang menurut kami tuh alhamdulillah cek. Ada. Peluangnya karena apa ya, ketika uang beli tuh balik lagi cek tuh cek. Iya benar. Jadi itu yang bikin kami semangat ngelanjuti usaha ini. Berarti pas waktu mulai itu yang pas pindah sudah ke tempat yang di pinggir jalan tuh responsnya positif ya dari Alhamdulillah. dari pelanggannya ya. Kalau boleh tahu nih pada saat itu jualannya harganya berapa? Kalau Awal jualan awal- 12. 12.000. Awal jualan 12.000 cek. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang naik 1.000. Ya naik 1.000, 6 tahun naik 1.000. Menurut aku naik kelar banyak dikit. 6 tahun naiknya cuma 1.000. Iya, ay bener baik. Dari zaman itu pula, aduh, dah cek, dah naik lagi ya, naik lagi, naik ke harga, naik ke porsi, jadi kan seneng gitu, yang beli itu. Nah, dari sekian banyak, tapi kita balik lagi ke usaha ini ya, dari sekian banyak usaha mie nih, apa sih yang buat mie baper nih beda dari mie yang lain? Soalnya kan di Palembang nih banyak mie kita, jenis mie celor, mie apa, mie tek-tek, banyak tuh. Apa sih yang bikin mie baper nih agak beda dari mie yang cek segala sebut ke tadi? Mungkin emang mie ini kan mie pedas cek, banyak sebenarnya mie pedas kan. Tapi dirasa cek. Apa Rasanya tuh? beda cek. Apa? Terus juga kan mungkin kebanyakan kalau wong tuh mie-nya tuh pedesnya gak dicampur sahang cek. Nah, kalau kita nih otentik cabe nian. Cabenya Nah, jadi tidak walaupun misalnya level rendah pasti pedas cek tuh nah. pasti pedes. Jadi pasti levelnya level 1 bela sudah jadi lah ya. Kalau emang ini, tapi kadang wong tuh misalnya di mie yang lain tuh kan kadang level 8 belum pedes-pedesnian. Nah, kalau di kita ini dijamin, Cek. Dijamin. Ini cabenya cabai asli berarti ya? Iya, cabe nian. Fresh ya, geleng. Fresh, iya. Geleng. Itu cabenya dalam bentuk cak sambal atau dalam bentuk cak yang cuma ada kan cabai geleng yang cak di Taiwan itu nah. Kalau di itunya. Oh, cabe nian. Nggak dicampur apa-apa. Tidak campur apa-apa. Nah. cabai fresh, Dari Cabe fresh, cabai merah atau cabe rawit? cabai borong. cabe burung. Ya Allah. Memang mie pedesnya berarti. Itu berarti yang ngebedain dari mie yang ada di Palembang. Soalnya kan Palembang juga terkenal kan banyak jualan bakmi, jualan mie celor, mie tek-tek segala macam. Kita memang enggak jauh-jauh dari mie memang masyarakat kita nih. Nah, selain itu, strategi yang digunakan ya untuk menarik pelanggan selain raso tadi yang beda kan. Di awal membuka usaha tuh apalagi selain tadi udah cerita pakai jasa influencer gitu kan, terus juga kalian juga pede nih raso kalian tuh oke gitu nah pokoknya udah bakal ngecewain customer. Apalagi strategi yang kalian gunakan? Apa sih Kalau awalnya tuh awal-awal beli gratis ya, Cek? promo kan. Oh, promo. Cek. Apa tuh promonya? Promo Beli. misalnya beli mie 2 dapat 3. 3. Oh. Kalau beli dulu kan awal-awal tuh kami juga buat minuman, Cek. Jadi beli mie dapat minuman, Cek. Oh, gratis minuman. Kami buat promo, Cek, itu, Cek, biar narik pelanggan. Itu berlaku untuk yang offline apa yang sama-sama online juga berlaku promonya? Kalau kemarin kita yang offline. offline baik. Oh, biar datang ya. Biar datang, iya, biar tahu kan. Biar tahu jangan pacak pesen online baik. Iya. Taunya pesen online kan gitu. Nah, dari situ ya
kan sempat pakai jasa influencer juga nih. Menurut kalian ini ya, seberapa penting sih peran media sosial dalam perkembangan bisnis sekarang ini? Penting sih Cek, pentingnya. Pentingnya. Karena sekarang nih kan hampir 99% kan segalanya tuh kan di media sosial Cek. Promosi makanan, apapun segalanya kan dari media sosial. Jadi pentingnya sih peran media sosial itu. Oke. Kita ada yang nelpon nih, mungkin bisa dibantu jawab nih ya. Halo. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, dengan siapa nih? Ini Kamarian di Sudirman gitu. Oh, dengan Cek Rian di Sudirman. Ada pertanyaan Cek sama Cek Rahma sama Cek Selamat siang, ini dari mana nih Mbak? Dari- Sumbernya, Mbak. dari Mi Baper gitu. Ini Bapak ya. Baru dengar Nah, atau siapa namanya Mbak? Cek Rahma sama Cek Tiwi? Selamat siang Mbak. Siang. Berapa lama Mbak menggeluti bisnis mie Bapak ini Mbak? Iya. Kamu udah berdiri di mana-mana itu Mbak? Bisa diulang Cek? Bisa diulang. Tampaknya udah berapa cabang di Oh, cabang. Iya. Kalau pusatnya dari mana Mbak? Oh, Franchise. pusat atau franchise Cek itu ya? Iya, pusat-pusatnya tuh. Oh, Misalkan ada kan yang dari mana gitu. Oh, ya. Nah, Awal mungkin mula didirikan itu dari mana gitu Mbak. Oke. Harganya sudah. Udah itu baik pertanyaannya. Nah, itu aja Mbak. Makasih. Oke deh Cek Rian. Nah, tuh mungkin bisa dibantu jawab nih pertanyaan dari pendengar kita. Ini awal mula ada pusatnya ini franchise atau memang cak mana? Mau dijelaskan lagi gitu kan ya. Usaha ini nih memang kita bikin dewek. Oh, jadi bikin Bikin dewe ya dewek. Cek ya. Kita baru punya siko tempat. Si kok tempat. Dulu waktu tahun 2023 atau 2022 tuh memang pernah sempat buka cabang. Itu yang jago kakak. Tapi berhubung karena sebenarnya jualan ini lokasi tuh menentukan juga Cek. Mungkin lokasi tadi tuh belum tidak terlalu strategis ya. Jadi tidak maju Cek tenang. Jadi diputuskan yang cabang itu untuk Ditutup dulu. Ya. Itu ya. Jadi Cek Rian, jadi ini kita pusatnya memang cuma di sini Siko Nila cuma Siko. di daerah Limaulu. Kaget dengar kesampaian kayak kita spill tempatnya di mana ya. Jangan mana-mana Cek Rian ya. Ya, itu. Nah, kita balik lagi nih ke pertanyaan kita tadi. Tadi kan peran media sosial. Nah, sekarang kita nanya ke menunya. Ada berapa menu sih dan udah ada berapa jenis baik sekarang jualannya, produknya? Kalau menu utama kita ada mie Cek ya. Cek mie itu ada 3 varian kita. Nah, apa ada baik tuh? yang sweet spicy pedas manis, ada tasty spicy pedas asin, sama mie angel itu original. Kalau mie angel original tuh itu pedas atau tidak dapat Tidak apa-apa? sama sekali. Tidak Jadi sama sekali. cocok lah untuk anak-anak. Oh, lah. polosan ya. Polosan. Itu. Kalau yang tasty spicy tadi itu pasti yang pedas tadi kan yang diomong Iya. ke level 1 bela pedas itu ya. Nah, kalau sweet spicy beda sama tasty spicy itu apa? Kalau sweet itu kita manis, lebih ke manis. Manis pedas. Iya, manis pedas. Kalau tasty itu asin gurih. Asin gurih. Berarti kalau pakai kecap enggak sih? Pakai. Oh, Kalau pakai- sweet pakai kecap. Oh, berarti pakai kecap yang sweet spicy ini Mie ya. angel juga pakai kecap. Pakai kecap. Nah, selain yang mie tadi ada tambahan lagi enggak menunya? Di kita ada perdimsaman juga, ada pangsit ayam, ada gyoza, ada siomay. Nah, ini risol mayo ini sebenarnya menu baru kita. menu baru baru. 2024 kita. 2025 kita buatnya. Oh, baru 2025 ini ya Ah, berarti. Oh, jadi sekarang nih sudah kalau mie-nya udah ada 3 jenis. Terus untuk perdimsamannya tuh tadi somai, gyoza, pangsit ayam, 3 juga. 3 jenis sama sekarang Menu nambah menu baru lagi risol mayo. Nah, itu dia. Cek Ren kaget dateng ya. Yang punya cantik Cek, yang lah. Jadi selama menjalankan usaha ini ya, sudah 6 tahun kan dari 2020 ke 2026 ini. Ada gak sih momen tersulit kalian tuh yang pernah dialami kayak misalnya aku tutup bahaya usaha ini? Pernah Cek. Karena kan kita nih udah 3 kali pindah tempat jatuhnya. Yang pertama tadi yang di depan bank, pindah lagi geser berapa kilo? 50 meter. 50 meter ke depan simpang KB itu. Nah, pas di depan simpang KB itu yang agak terpuruk. Pertama mungkin wong nggak tahu Cek kami pindah. Nah, itu yang bikin
yang datang tuh sepi nih sampai ya Allah kira-kira masih lanjut deh usaha ini. Pas pindah di situ itu kita berapa lama pun di sana? Setahun ya? 2 tahun 2 tahunan di situ. 2 tahunan. Sepi nian, jauh nian. dari yang Yang pertama tuh kan rame. Nah pindah ke situ tuh sepi nian. Jadi terkejut terkejut. Mungkin wong kira tutup kali. Nah. Wong udah tahu pindah kemana. Iya. Gitu. Nah kita juga ada pertanyaan di WA ini ya. Assalamualaikum Cek, dari Bu Iis di Bukit. Untuk pemasaran ini sudah sampai di mana dan pembelinya dari kalangan siapa baik katanya. Nah ini dari Bu Iis di Bukit. Ada kalau pemasarannya cak mana? Sudah sampai mana baik? Apa di dalam kota Palembang baik? Apa di sudah ada yang beli sampai di luar kota atau cak mana nih? Kalau sekarang pasti Palembang, Cek. Tapi ada sih sebenarnya yang tanya dari luar kota. Cumannya kita belum memadai untuk kirim ke luar kota. Ngapa udah bisa dikirim keluar kota? Karena kita takutnya kaget pas sampai ke sana tuh rusak barangnya. Karena kita belum pernah trial juga, belum pernah dicoba. Belum pernah coba ya. Karena ini juga makanannya tuh termasuk makanan fresh ya, takutnya kayak basi ya. Nyampe sana malah kecewa lah. Katanya apa nih kena tipu aku. Itu ya, jadi penjualannya masih di sekitaran kota Palembang dan belum bisa kirim keluar kota karena ini barangnya fresh ya. Nah, itu tadi kita terakhir tadi pertanyaannya sampai di momen yang paling sulit itu yang pas pindah tempat itu ya. Nah kan itu pindah tempat nih kan Cek ngerasa kayak sepi nian 2 tahun pulau kan agak lama tuh ngapa udah abis itu langsung pindah ya pas ngerasa sudah sepi itu balik ke tempat awal Cek tuh. Kalau di tempat awal itu tuh kan kemarin yang jalan nih kemarin berdua Cek, aku sama adik sih kok lagi. Nah bukan yang ini. Nah kebetulan adik itu kan nikah, jadi susah untuk aku dewean handle jualan itu. Jadi adik tuh nyaranin pindah bela dulu sementara ke toko. Kebetulan yang tempat yang kedua ini toko optik Cek, punya kakak juga. Jadi pindah dulu be ke sana. Kalau di sana tuh kan ada ayah Cek. Jadi pacaklah bantu-bantu kan, tidak dewean nian. Nah pindah ke sana. Terus tuh apa deh? Apa tadi? Abis pindah kan ini ada yang bantu tuh kan lemak jadi tidak susah. Nah karena ternyata pas pindah ini banyak pelanggan tuh yang mungkin Cak Uji Cek tadi tidak tahu. Karena kita kan main media sosial juga Cek. Nah mungkin pelanggan kami yang main media sosial dia tahu kan, soalnya kami infoi melalui media sosial kalau kami pindah. Nah mungkin sebagian lagi tuh tidak Cak ibu-ibu mungkin kan tidak main media sosial, dia udah tahu kalau kami pindah. Dan salahnya kami kemarin juga tidak kami kasih banner atau pemberitahuan pindah kan, salahnya itu. Jadi semenjak pindah ke tempat kedua ini memang ngaruh nian. Nah akhirnya abis tempat kedua ini kan pindah lagi nih ini ke tempat ketiga sekarang kan ya. Cak mana tuh penjualannya kalau sudah ke tempat ketiga nih? Apakah lebih baik lagi atau sama baik Cak tuh penjualannya? Lebih baik Cak pastinya. Karena satu kami di depan jalanan kan, jadi nampaknya di jalan tuh. Terus penjualnya naik dibanding ke tempat yang kemarin. Nah mungkin lah hampir nyamui yang di depan bang kemarin. Hampir nyamui. Jadi bisa ukurannya sudah pindah ini nih. Karena naik lah itunya penjualannya. Berarti oke lah ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Jangan pindah lagi susah ya pencarian. Derita usaha kecil nih yang tidak punya tempat nih Cak, itulah Cak pindah-pindah. Entah dinaik ke sewanya, entah kita ngerasa kurang gitu juga kan ya. Benar. Nah ini kita jeda sebentar, kaget kita balik lagi, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi Cek Rama sama Cek Tiwi tentang usaha mie bapernya. Ambek kanan di simpang 3 ke arah pasar jalannya, banyak nian tempat belanja. Jalan kecil
kamu ada di dalamnya. Pempek tahu, kuah, pala udang di Ambori, sama timun cincang. Siang malam kita nak berdendang. Hati senang karena balik ada rewang. Pisang goreng, celup kejuko, justru yang tidak disangka sekarang jadi oncaknya. Kalau cinta tak bakal lupa, budi garang sampai jabol. Kita punya kita yang jago. Rumah tambah berego sejak kamu ada di dalamnya. Model gendam siram kuah abang di sampingnya. Segelas besar es kacang. Siang malam kita nak berdendang. Hati senang karena balik ada rewang. Makan pindang tulang di sampingnya. Segala penuh kelampang. Kamu senang, aku melok senang. Kalau kamu susah, aku tak bakal ngilang. Aku janji tak bakal ngilang. Pempek tahu, kuah, pala udang, masih ada tekwan. Kalau kurang yang lemak kita ulang-ulang. Yang baik jadi kelarewan, yang jahat hati kaget juga hilang. Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah. Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah mendingan wirausaha aja. Ngomongnya enak. Modalnya dari mana? Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja. Usaha apaan? Bingung nih. Punya hobi kan? Ada. Punya minat kan? Punya juga. Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya. Nah tapi kan gak mudah. Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya. Adalah cinta yang nyata, di punggungmu lahir peradaban, tempat bermain suka dan duka, rumah bagi banyak aksara. Bagi negeri, nafasmu puisi gundah hati, lahirku dalam dekapanmu, sejak bisu hingga pandai berkata. Meski airmu dihianati, nafasmu tak diindahkan lagi,
tak ada pamrihmu pada mereka, kau biarkan saja. Ku sematkan namamu pada senyumnya, agar kelak mewarisi cintamu yang tiada pamrih pada mereka, kau ikhlaskan saja. Bahagialah Dempo selayak dirimu yang tinggi menjulang di tanah puyah. Meski airmu dihianati, nafasmu tak diindahkan lagi, tak ada pamrihmu pada mereka, kau biarkan saja. Ku sematkan namamu pada senyumnya, agar kelak mewarisi cintamu yang tiada pamrih pada mereka, kau ikhlaskan saja. Bahagialah Dempo selayak dirimu yang tinggi menjulang di tanah puyah. Bahagialah Dempo selayak dirimu yang tinggi menjulang di tanah puyah. Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Ya, masih bersama Cak Iwan di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di Teras UMKM Loka Kitol bersama owner dari Mie Baper, Cek Rahma dan Cek Tiwi ya. Nah, kali ini kita ada pertanyaan Cek dari pendengar kita. Assalamualaikum Cek, ini dari Ibu Ita di Perumnas. Izin nanyo, pernah dapat komplain dari konsumen dan tips sukses usahanya sehingga tetap bertahan di tengah persaingan yang ada? Nah, monggo dibales ya. Dijawab pertanyaannya. Komplain tuh pernah pasti Cek, namanya usaha pasti pernah. Kemarin tuh pernah kejadian langganan tetap kami pernah komplain, Mbak kok ada kati raso gitu. Pernah sekali. Itu tapi udah langganan kami, jadi lo sudah tahu rasa kami sebenarnya. Jadi ya kami minta maaf, mungkin kesalahan kami Kang, maaf dan Cek. Mungkin ada kelupaan yang dimasuk ke, jadi ya kati raso. Posisinya tuh. Oh, mungkin lupa masuk bumbu lah ya. Mungkin. Jadi karena kami sudah minta maaf kan, jadi dia nerimo juga kan. Ya sudah, besoknya masih datang lagi. Ya. Mungkin sudahlah, aku masih baca makan juga. Yang penting ngasih tahu bae mungkin. Iya, dia tuh ngasih tahu beda yo hari ini. Nah, terus ini apa nih tips sukses usahanya sampai tetap bertahan di tengah persaingan yang ada? Apa nih tips suksesnya? Tips suksesnya apa? Tidak pernah putus asa sih, Cak. Oh, tidak nyerah ya? Tidak pernah nyerah. Jangan nyerah. Walaupun kami kan pernah ngerasa jatuh bangun, pernah ngerasa ramenian, pernah ngerasa sepinian, tapi tidak pernah menyerah tadi. Tidak pernah putus asa, terus
upgrade. Upgrade bikin usaha, bikin menu baru, Bikin menu coba-coba baru. jual-jualan menu baru juga. Terus juga usaha-usaha promosi. Kami juga pernah bikin apa namanya tuh? Cak stiker promo tuh Cak, kami bagi-bagi ke pernah. Misalnya 15.000 nih dapat mie, terus dapat minum, terus dapat kemarin tuh sempat jual bakso bakar juga kami. Oh, tapi pakai hematan ya. Yo, menarik kan itu bro, pakai hemat itu. Kan kemarin tuh bikin Cak itu juga, ayo aku yang sikoknya tuh bikin. Nah, mungkin Cak itu sih Cak caro-caro yang bisa narik uang lagi kan. Yang enggak pernah beli, mungkin yang masih merasa kayak harga 13.000 tuh masih mahal kan. Nah, tapi dengan kami kasih promo Cak itu mungkin sudah 15.000 dapat 3 item kan lumayan. Iya, Nah, jadi bisa balik kan uang. Sudah dapat mie, dapat dimsum, sama dapat minum juga. Jadilah, itulah hemat nian itu. Soalnya kalau nak kenyang lagi tambah nasi. Nah, itu kan ya yang bikin kalian tuh tetap konsisten sampai sekarang ya ngejalani usaha ini udah 6 tahun kan. Nah, tapi ada enggak sih momen yang ngebuat kalian tuh ngerasa bahwa usaha ini bener-bener harus dipertahankan karena kalian tuh percaya kedepannya ini bakal lebih berkembang lagi? Karena kami bertahan juga Kak, salah satunya alasannya karena pelanggan kami nih selalu nanyui Cek. Kalau ketika kami tutup, pelanggan nanya, Mbak kapan buka, kapan buka, aku udah lama pengen makan. Itu jadi bikin kita tuh semangat, oh berarti jualan kita nih diterima sama uang kan. Terus alhamdulillah pelanggan kami nih loyal nian Cek sama kami. Jadi sehari tuh seminggu tuh bisa 4 kali 5 kali dia beli jualan kami. Alhamdulillah kan. Terus tuh mana cara kami mempertahani pelanggan tuh karena kami selalu setiap pelanggan beli kami ucap ke terima kasih Cek. Itu tuh penting nih ya. Terus tuh ngelayaninya tuh jangan mukoni tadi cemberut. Pelanggan tuh kan pengennya tuh dapat pelayanan yang baik kan, yang ramah. Itu yang bikin mungkin pelanggan kami juga mungkin ngerasa di sini selain makanannya bisa diterima di lidah, dia juga pelayanannya ramah. Karena aku juga pernah begawe di dunia pelayanan, jadi ngerti lah ya kendak kendak konsumen tuh apa Kadang tuh kita tuh kadang nggak butuh yang lemak nih yang wow dan rego tuh tidak ya. Kadang tuh kayak butuh oke, di sini pelayanannya oke nah Cek. Kadang ya kalau rasa mah yuk balik lagi ke lidah masing-masing. Kita ngomongnya bisa beda ngomong lain biasa tapi itu kembali lagi ke pelayanan tadi. Itu yang bikin mereka tuh bertahan. Ya itu ya dulu ya, karena pelayanannya juga bukan cuma rasa bayar tapi pelayanan juga diutamakan. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih. Dalam jalan ke bisnis ini ada enggak sih Cak kelas itu Cak mana sih caranya biar tetap kompak? Karena kan Cak katuang tuh aduh beda kepala ini kan beda pemikiran kan. Buat nyatu ke pikirannya Cak mana lah kalian tuh. Pernah enggak ada sampai yang kayak ayo aku tidak bukan Cak ini itu berbatahan dan pernah. Tapi kita harus ngilangi ego masing-masing Cek. Karena usaha ini nih bukan cuma untuk kita tapi untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga pokoknya. Jadi ego kita tuh harus kita buang jauh-jauh lah. Jangan egois lah jadi wong. Saling ngerti. Misalnya yang ini lagi marah ya sudah, yang ini diam. Ngalah dulu. Kaget di rumah baru belago. Jangan star and jebab. Tidak itu terus kan kadang kalian pernah sempat ngerasa jualannya yang ramenya itu kan besok kita tadi ada komplain karena nggak ada bumbu nggak ada bumbu itu Cak mana sih ngejago kualitas rasanya ketika pesanan lagi banyaknya Cak itu alhamdulillah cuma satu ya alhamdulillah yang komplain. Kalau yang lain kan kita entah nggak tahu itu Cak mana biar misalnya tetap quality control itu tetap jalan Cak. Kita kan berdua Cek, jadi saling ngingetin lah intinya. Kalau misalnya Ayu ini lagi ngeset bumbu, aku yang jingok. Kira-kira ada yang kurang enggak Cek Tuna? Terus misalnya aku lagi ngeset bumbu, Ayu yang jingok Cek Tuna. Intinya saling kasih tahu, saling komunikasi Cek Tuna. Biar enggak terjadi lagi yang Cek tadi, yang kelupaan bumbu, yang keinian. Iya. Jadi emang dikomunikasi kebayang lah ya. Tuh. Terus nih buat cara jaga kualitas rasa apalah? Ada misalnya ada daya tahannya enggak sih mie ini? Misalnya berapa jam, berapa hari gitu.
baiknya sebelum apa sampai yang benar-benar tidak layak dikonsumsi lagi? Kalau ketahanan tahan seharian, Cek. Seharian tahan. Alhamdulillah. Nah, kebetulan pelanggan aku tuh kadang belinya siang, makannya malam kan dia begawe katanya Mama Cek tuh. Jadi diakalinya, Cek. Diakali konsumen kami tuh katanya, Mbak, katanya Mia. Kan kami ini takut ya. Iya. Kaget dak lemak kan lah dia makannya lah dingin. Jadi diakalinya, Cek, dipanasinya. Oh. Ternyata katanya Mbak lemak katanya masih katanya. Lemak. Karena aku tipe uang yang selalu nanya sama ini sama Apa sih yang bikin kalian yakin yang tetap di usaha ini tidak nak geser sih tidak ganti usaha lain apa nih? Satu tadi karena banyak yang nanya tadi, kalau tutup dikit lah, WA, DM, kapan buka, malah sampai yang yuk aku ngidam nian, ada yang ngidam kan, ada pokoknya ya karena itu Cek, antusias itu kan semangatnya kalau itu jualan, malah kami misalnya yuk ayo ngapa misalnya kadang tutup, kadang buka, yang jual gini kami nunggu terus yuk aku latih 2 hari kesini, nah jadi karena omongan-omongan konsumen kami itu jadi kayak oh Ceknya emang jualannya tidak boleh tutup, harus ada terus. Adu fansnya dewe, adu market dewe gitu memang. Tuh. Jadi ada sih pelajaran atau yang pernah didapat itu yang paling berharga sejak usaha ini. Itu kan pasti setiap kegiatan itu ada yang jadi apa? Turning point itu. Nah, apalah kamu membuka usaha ini turning point-nya? Kalau dari aku sih selama usaha ini pelajaran yang paling baik itu carong dong. Karena kalau misalnya kayak nganggap usaha kecil aja, ada kan ada uangnya, yang nganggap sepele, yang kadang kita lah senyum lah, karena aku uangnya ini nah. Jadi kebawa keluar, kalau aku lagi keluar, aku boleh Cek itu gitu. Ngerasa Cek kalau misalnya pelayan tuh lagi ngomong sama kita tapi kita acut tuh enak kan. Jadi kan kebawa juga keluar, kalau aku di luar aku boleh Cek itu kasihan sama yang lain yang gitu. Nah, kan juga gawe. Cek kalau di aku pelajaran sih. Menghargai. Pelajaran itu ya. Itu kalau untuk Cek kalau apa di pelajaran hidup ini? Ngadepi uang tuh tidak bisa kita misalnya lagi mood kita lagi tidak bagus gitu, nah ngadepi dengan sesuai mood kita harus apa ya, kita harus ke samping ke ego kita kan, jadi ngadepi pelanggan tuh harus ramah, harus apa ya, biar dia tuh nyaman lah Cek. Terus tuh usaha ini apa ya, ngebantu nian keluarga Cek, itu yang bikin apa ya, jadi kita tuh bertahan sampai saat ini demi keluarga lah karena awal mulanya itu dari aku juga sama diterus ke kan. Nah kalau misalnya ini kita udah dekat itu ada closing gitu ya. Jadi ada nggak sih harapan atau target dari Bapak ini ke depannya, atau mungkin nambah cabang lagi, mencoba nambah cabang lagi atau apa ada? Aduh pasti Cek. Kalau target sih pengen kalau ada rezekinya insyaallah pengen bikin tempat yang lebih nyaman Cek. Tempat yang bisa untuk nongkrong sama kakak cantik Cek, di shop Cek. Nah, tapi mana teman kita insyaallah kalau ada rezekinya. Aduh. Karena derita usaha Cek kami ini kalau dapat tempat dewe tuh sedih kan Cek. Tapi pengen punya tempat dewe. Jadi itu harapan dan targetnya. Nah, terus nih boleh nih promo nih Cek, di mana kita bisa beli di Baper ini? Tempatnya dijelaskan detail boleh, atau misalnya apa sih lewat mana boleh dijelaskan. Oke teman-teman, untuk yang beli di Baper, ada lokasinya ada di Limulu, tempatnya di samping Lorong Mutiara 1, di depan Bank BCA Terapi. Seberangan. Kalau udah bisa udah masuk ke lokasi, bisa pesan lewat Shopee Food, GoFood gitu ya. Apa tuh namanya kalau Shopee Food sama? Tetap di Baper. Jadi ketika di Baper, kalau misalnya dia nggak pesen dari Shopee Food atau GoFood itu, bisa udah sih misalnya pesennya lewat WA, tapi kalian jangan terkurir Cek. Aku pesen kurir. Kalau untuk saat ini bisa Cek pesan lewat WA, tapi kita nyaranin yang beli pesan di Gosenyo. Jadi bisa tuh ya. Jadi outletnya ada di Jalan Kaya Dewan Hashim 50 di seberang Bank BCA. Pokoknya cari Bank BCA sebenarnya depan itu. Atau bisa juga di online di Shopee Food, di GoFood, ada kan udah galau. Nah, bisa ke jadi mungkin ada nih pesan terakhir untuk kita dari Cek Ramadan Cek TV buat teman-teman atau dulu kita yang pengen mulai usaha nih. Ada. Buat teman-teman galau-galau yang buka usaha, apalagi yang baru nak merintis. Saran aku tuh satu, siapin modal yang cukup. Karena terus tuh modal tuh juga udah bisa pas-pasan Cek. Kalau bisa lebih dari situ, karena usaha makan kami, kalau contohnya usaha makan kami ini kalau nggak laku otomatis besok bisa lagi dijual. Jadi harus siap modal lebih. Yang kedua, carilah tempat yang strategis, entah itu di lingkungan perkantoran atau pokoknya tempat yang dilalui banyak uang yang bisa terjengok. Yang ketiga, pilihlah usaha yang memang benar-benar bisa diterima uang Cek. Kalau contohnya makanan, kita harus CCP dulu di tetangga, entah keluarga dulu Cek, mana CCP aku rasa makan ini pasti kalau untuk dijual Cek. Nah harusnya Cek itu. Yang keempat itu tadi harus kita kalau bikin usaha itu harus ramah sama pelanggan konsumen pelanggan. Terus jangan lupa berdoa, itu yang paling penting. Berterima kasih kalau udah dari Bang mana sih. Kita Cek itu kalau kita sudah
berada di penghujung acaranya sudah mendekati jam 12 ya. Dulu kan tutup dulu nih. Dan masuk kan sejak kan ngobrol kan ya. Ini banyaknya nih pelajaran yang tersampai dari cerita Cek Rama sama Cek TV ini dalam ngebangun mie baper ini. Yang awalnya itu usaha kakak terus diterusin ya. Kalau misalnya mulai usaha tuh memang perlu modal, perlu keberanian, terus strategi juga sama konsistensi. Jadi walaupun rame, sepi, terus rame-rame gitu, kita harus tetap konsisten jualannya tuh. Karena memang mungkin kita nggak boleh sepele ini sudah lah. Tapi ada yang unggul sebenarnya, ada masih tiap jualan pasti ada marketingnya, pasti ada rezekinya lah ya. Jadi semangat untuk itu kalau semangat juga untuk Cek Rama dan Cek TV terus belajar, terus tetap jaga konsistensi dalam jalan bisnisnya ya. Semoga cerita istirahat ini bisa memberikan motivasi juga bagi dulu yang sedang atau ingin baru berusaha, khususnya di bidang UMKM atau di makanan. Terima kasih kami ucapkan kepada Cek Rama dan Cek TV telah hadir di studio Perempat hari ini ya, dan sudah bagi cerita pengalamannya sekalian. Ini Cek Yon pamit untuk diri di Teras UMKM edisi 5 Maret 2026. Semoga kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan kisah istirahat UMKM lainnya. Jadi tetap bersama kami di Perempat, salam budaya Sumatera Selatan.